Halo, perkenalkan nama saya Boy Somo Banurea dari Prodi Teknologi Industri Pertanian NPM. Jurnal yang telah aku baca dan aku buat infografisnya dari beberapa jurnal, yaitu 3 jurnal. Yang pertama jurnal dari Indonesia. Yang pertama itu ada penulisnya namanya itu Syafarudin Gunawan dan Syamsul Bahri, di mana mereka menjelaskan bahwa kita perlu beristirahat pendek dalam suatu pekerjaan dan butuh asupan energi saat kita. Dan yang kedua itu aku mendapatkan jurnal dari luar negeri, yaitu dari Collab Lab Northwestern Education. Dari jurnal ini yang berjudul The Impact of Time at Work and Time of From Work on Real Complications, The Case of Hand Hygiene in Healthcare. Nah, di sini lebih ke dalam pekerjaan itu kita butuh beristirahat dan juga air yang higienis dalam suatu pekerjaan itu sangat. Jadi dari jurnal yang aku baca itu, untuk mencegah kelelahan dini dapat diberikan waktu istirahat pendek yang dapat memulihkan energi pekerja serta dapat menurunkan risiko penyakit jantung, obesitas maupun kelelahan. Jadi yang seperti yang kita ketahui, kalau kita dalam keadaan fisik yang menurun, itu akan berpengaruh terhadap produktivitas pekerjaan kita, dan juga kita akan merasakan lelah sepanjang waktu meskipun fisik kita optimal, tapi emosional dari yang kita bawa itu dalam pekerjaan itu akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan kita dan membuat kita cepat lelah, sehingga banyak terjadi kesalahan kecil yang sebenarnya itu bisa dicegah dengan kita beristirahat terlebih dahulu untuk mengistirahatkan pikiran, otak, dan badan kita. Dan istirahat itu juga membuat kita menjadi bahagia. Selain itu membuat kita merasa tidak terbeban, masalah-masalah kecil juga bakal dapat diatasi. Dan masalah emosional ini yang membuat biasanya para pekerja itu mudah marah, mudah sensitif terhadap orang lain. Jika ada suatu kesalahan yang buat sikut menyikut mungkin dari antara pekerja satu ke pekerja lain, yang membuat cepat emosi jika ada yang melakukan kesalahan. Nah, itu dia sih yang aku baca di jurnal dari jurnal Bahasa Indonesia yang tentang analisis penentuan waktu istirahat pendek itu mengatakan bahwa kita mesti memberikan nutrisi atau kalori yang cukup bagi pekerja. Nah, di kebutuhan kalori yang cukup ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu kerja ringan, kerja sedang, kerja berat, dan kerja berat sekali. Dimana ada kategorinya, dimana kerja ringan itu seperti kerja kantoran, kerja sedang itu seperti industri ringan, kerja berat itu seperti buruh bangunan, dan kerja berat sekali itu seperti tukang besi, buruh bangunan, tukang kayu. Jadi setiap kategori itu membutuhkan nutrisi yang berbeda, dan itu yang membuat kesehatan fisik mereka itu lebih optimal. Nah, yang poin kedua itu, kenapa sih kita membutuhkan istirahat dalam pekerjaan? Dalam bekerja untuk mengumpulkan motivasi diri. Jadi ketika otak tubuh merasa lelah, motivasi diri akan menurun. Dengan sedikit beristirahat, motivasi pun meningkat kembali sehingga kamu dapat bergairah untuk bekerja dan lebih produktif. Nah, untuk itu banyak sekali yang pekerja-pekerja lakukan itu, yang nge-push selalu pekerjaan mereka, kerja begadang, atau itu yang membuat mereka sebenarnya cepat lelah, cepat tersinggung, insomnia. Itu karena mereka sebenarnya itu membutuhkan motivasi atau
mengembalikan pikiran-pikiran yang positif dari mereka, sehingga sebenarnya itu yang ngebuat mudah emosi, lelah sepanjang waktu, itu yang menurunkan produktivitas pekerja dan tidak bisa fokus. Banyak yang diakibatkan dari pekerjaan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya istirahat. Dan dari jurnal yang kedua itu aku membaca dan aku pelajari juga bahwa sebenarnya motivasi diri itu sangat perlu untuk meningkatkan produktivitas. Motivasi diri itu untuk membuat diri kita bahagia, dari diri kita sendiri, dari orang lain, dan energi positif itu yang membuat dan orang lain ngelihat kembali untuk mendapatkan energi yang positif. Istirahat itu juga ada terbagi menjadi beberapa tipe. Ada 4 tipe, yaitu istirahat spontan, istirahat tersembunyi, istirahat kondisi pekerja, istirahat telah ditentukan, istirahat pendek. Nah, biasanya pada poin kedua ini, saat mengumpulkan motivasi diri itu diadakan saat istirahat yang spontan. Jadi kita butuh istirahat sebentar untuk memotivasi diri kita kembali, kayak yuk, aku pasti bisa, aku bisa mencapai target ini. Nah, itu dia guys. Selanjutnya itu ada poin ketiga, yaitu meningkatkan produktivitas. Dari alasan kenapa kita butuh istirahat sebenarnya itu untuk meningkatkan produktivitas kita. Istirahat yang teratur tidak hanya menghilangkan rasa lelah, tetapi juga berkolerasi dengan peningkatan produktivitas. Biasanya ide kreatif justru muncul saat istirahat sambil berjalan-jalan. Ya, bener sih. Kayak yang aku rasain juga, kalau misalnya lagi jenuh, lagi kepikiran gimana, aku biasanya mengistirahatkan diriku dengan melihat sekitarku mungkin, atau saat berada di kuliah juga aku biasanya keluar kelas untuk merilekskan pikiranku untuk meningkatkan produktivitas, mungkin yang ngebuat nantinya akan lebih banyak lagi ide-ide yang datang. Dan itu meningkatkan berjalan keluar itu juga ngebuat kita, badan kita itu rileks dan peraliran darah itu sangat lancar ke otak, sehingga tidak terjadinya kejenuhan, dan otak juga lebih kreatif saat kita melakukan istirahat yang benar. Dimana kita tahu pekerja-pekerja itu membutuhkan otak untuk bahan bakar mereka sebagai alat mereka untuk bekerja. Kamu bisa mendapatkan asupan bahan bakar itu dari membuat percakapan mungkin dengan teman-teman sekitar. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk tetap lebih komunikatif saat bekerja. Nah, itu dia guys, kenapa kita harus beristirahat. Dan dari poin yang aku baca sih, tuh dari produktivitas itu dapat dari mempertahankan tonus otot, sistem sirkulasi, pernapasan, kelenjar-kelenjar, dan aktivitas seluler yang ada di sekitar kita. Poin yang keempat itu membangun relasi dengan rekan kerja. Jadi saat istirahat itu kita butuh yang namanya berkomunikasi. Saat bekerja kita butuh berkomunikasi untuk biar kita nggak kayak robot gitu. Dan dengan interaksi yang akrab tentu akan membuat suasana kerja lebih kondusif, sehingga kerjasama tim lebih mudah dilakukan dan membuat relasi lebih hangat dan akrab. Jadi antara satu sama lain kayak bekerjanya fun gitu, tidak ada beban satu sama lain, tidak ada sikut menyikut gitu guys. Terus yang terakhir itu menghilangkan rasa kantuk. Dengan mengistirahatkan tubuh dan mata kamu selama beberapa menit akan mengembalikan semangat bekerja kamu lagi. Jadi dari jurnal yang aku baca itu, kalau beristirahat yang cukup pada waktu istirahat itu, kita akan lebih bersemangat lagi dalam bekerja, tidak ada lagi rasa kantuk yang datang. Jadi kayak sirkulasi darah itu mengalir dengan lancar, tidak ada lagi yang ngebuat kita